Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi penonton dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang di video kali ini. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kementerian Perhubungan gelombang 1 angkatan 6 kelompok 4. Saya bekerja di instansi unit penyelenggara bandar udara kelas 3 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Izinkan saya menjelaskan apa itu Core Value ASN berakhlak. Core Value ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun Core Values ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. Core values berakhlak dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Adapun nilai-nilai implementasi dari berakhlak, yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Nilai implementasi dari berorientasi pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, nilai implementasi dari akuntabel. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, nilai implementasi dari kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah nilai implementasi dari harmonis. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adapun nilai implementasi dari loyal, yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun nilai implementasi dari adaptif, yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Selanjutnya, nilai implementasi dari kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikutnya saya akan menjelaskan 7 tokoh dengan implementasi berakhlak. Tokoh dengan implementasi berorientasi pelayanan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau selalu turun tangan melihat kondisi di lapangan. Presiden Joko Widodo tahu persis bagaimana kondisi rakyatnya. Untuk membantu perekonomian masyarakat, ia membuat program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro,
bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja yang terus ditingkatkan. Selain itu, subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Berikutnya yaitu tokoh dengan implementasi akuntabel. Ialah Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki segudang prestasi selama tahun 2021. Prestasi itu dia dapat dari kerjasama Kementerian Keuangan sampai dari kiprahnya sebagai bendahara negara. Yang ketiga, tokoh dengan implementasi kompeten, yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim adalah seorang politisi dan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober tahun 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Selanjutnya, tokoh dengan implementasi harmonis adalah Yusuf Hamka. Pria berdarah Tionghoa ini juga telah menjadi seorang mu'alaf dan menjadi anak ideologis dari Kiai kenamaan Buya Hamka. Dalam obrolannya dengan Rudi Salim, pria yang akrab disapa Babah Alun ini menjelaskan prinsip kesuksesan yang ia raih. Baginya, kesuksesan itu merupakan bentuk kerja keras serta mau berbagi pada sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, tokoh dengan nilai implementasi loyal yaitu Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-6 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Selanjutnya, nilai implementasi dari adaptif yaitu Huruddin. Kepeduliannya sebagai aparatur sipil negara ASN kepada lingkungan dan masyarakat membuatnya tergerak untuk mengembangkan penemuan yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, khususnya para petani. ASN yang mengabdi di Balai Desa Litbang Pasca Panen Pertanian mengembangkan inovasi nanobiolisika untuk meningkatkan nilai tambah sekam padi yang nyaris tidak bernilai menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang dapat diaplikasikan di bidang pertanian dan industri. Selanjutnya yaitu tokoh dengan nilai implementasi kolaboratif, ialah Insinyur Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Budi Karya Sumadi selama ini dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin badan usaha milik daerah di ibu kota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo. Atas keberhasilannya itu, ia dipercaya memimpin badan usaha milik negara, yakni PT Angkasa Pura II. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.